Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelina Bio, SAG, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Kodi Utara. Saya di sini tidak sendirian, di depan saya ada Pak Petrus. Ya, Pak Petrus mengajar mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Kodi Utara. Ya, selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Ibu Maria. Puji Tuhan, kabarnya baik Ibu. Baik Pak Petrus. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak ya. Baik Bu. Ya, baik Pak. Adapun tujuan saya melakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai bentuk persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Pak Petrus ya? Iya Bu. Baik Pak Petrus, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Petrus. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak capai dalam kegiatannya? Baik Ibu, berdasarkan modul ajar yang sudah saya susun, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama itu menjelaskan pengertian zat atau materi. Yang kedua, mengidentifikasi sifat kimia dan sifat fisika pada suatu materi. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang keempat, mengklasifikasi zat atau materi berdasarkan wujud dan komposisinya. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya Pak Petrus ya yang ingin Pak Petrus capai. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak capai atau yang Bapak inginkan untuk diobservasi? Baik Ibu, di sini saya dalam proses area pengembangan ini saya mengembangkan dua kegiatan, itu pengetahuan serta keterampilan Ibu. Ya, di mana pengetahuan yaitu bagaimana peserta didik itu dapat memahami tentang materi, tentang zat dan perubahannya. Terus bagian keterampilannya itu bagaimana peserta didik mampu ya untuk mempraktekkan tentang perubahan zat dan perubahan zat atau materi, baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia. Terus jadi area pengembangan adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada peserta didik ya Pak Petrus ya. Ya Bu. Baik, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak terapkan di dalam kelas ya, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau yang kita kenal dengan PSE. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta minat siswa, yaitu baik kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik. Untuk mode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis pembelajaran basic learning. Ya, sedangkan metode yang saya lakukan itu dengan diskusi kelompok, ya, tanya jawab serta penugasan. Dan satu lagi yang saya akan menerapkan itu teknik stopping, bagaimana melakukan mindfulness untuk anak-anak kita, membangkitkan semangat supaya mereka lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak Petrus, jadi rencananya yang akan Pak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran discover learning, dan metode diskusinya adalah diskusi dengan metode diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian
ada tanya jawab serta penugasan. Baik, Pak juga akan menggunakan teknik stop untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Baik Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Baik Ibu, untuk media pembelajaran saya gunakan adalah beberapa video pembelajaran, itu saya bagi lewat link ini. Di sini ada link YouTube, terus LKPD sebagai untuk bekerja kelompok, terus handphone dan juga buku teks dalam materi sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Baik Pak Petrus, kira-kira kapan Pak Petrus mau melaksanakan kegiatan pembelajaran? Hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Baik Ibu, kebetulan dalam roster itu ada hari Senin itu ada jam kedua di kelas 10B LPK, itu di jam pertama. Baik, di hari Senin ya Pak Petrus ya, di jam pertama di kelas 10 LPK ya. Saya akan datang di kelas ya Pak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah Pak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Begitu ya Pak Petrus ya. Baik Ibu. Baik Pak Petrus, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Petrus dapatkan dari hasil percakapan ini? Baik Ibu, yang saya dapatkan dalam proses observasi hari ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan teknik stop atau mindfulness serta media yang akan digunakan saat pembelajaran nanti. Baik, terima kasih ya Pak Petrus atas waktunya. Pak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan hari Senin. Baik, baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, demikian hasil percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih. Anak silakan dulu. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sampai dari pagi sarapan anak-anak. Semua. Oh, ada yang tidak? Ini tidak sarapan. Ya? Kenapa alasan tidak sarapan? Hah? Bangun lambat? Oh ya, tidak apa. Baik, tapi masih bisa ikut sampai pulang, Pak? Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah semangat sekali. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta anak-anak tolong lihat dulu di samping kiri kanan kalian. Mungkin bisa ada kotoran, silakan dipungut dan disimpan sebentar baru dibuang ke tempat sampah. Sudah ada? Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, saya mau mengecek kehadiran anak-anak semua ketua kelas. Ya. Hari ini berapa orang yang terhadir? Hadir semua. Hadir semua. Oh, saya di satu orang. Satu orang? Iya. Siapa nama lengkapnya? Selviana Kakak. Selviana Kakak. Alasannya? Sakit. Sakit. Baik. Terima kasih. Baik anak-anak. Sebelum memulai pelajaran juga, kita harus
kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPAS. Ya, kesepakatan kelas yang kita lakukan itu apa? Ada yang masih ingat? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Semangat. Semangat. Apa lagi? Konsentrasi. Konsentrasi. Terus? Tidak boleh main HP. Nah, itu kesepakatan kelas yang kita sudah sepakat ya. Ada yang masih lupa, disiplin dan lain sebagainya. Untuk ketertiban selama masa pembelajaran ini berlangsung. Bisa ini? Bisa. Kalau gitu, mengawali semua kegiatan pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Silakan. Baik Bapak Ibu Guru, serta teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih karena Bapak sudah mendidik kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami anak-anakmu serta Bapak Ibu Guru memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Bapak berkatlah mata pelajaran kami dari awal pertengahan hingga mulut dan akhir. Ya Bapak, maupun setiap salah dan dosa yang kami perbuat, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Ya Bapak, ini doa dan harapan kami hanya di dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ke dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa awal kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi saat dan atau materi. Tujuan pembelajaran kalian bisa melihat di slide. Siapa yang bisa baca? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia untuk baca? Siapa yang berani? Angkat tangan yang berani. Silakan. Yang berani silakan. Silakan. Bapak, Ya. tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian zat atau materi. 2. Mengidentifikasikan sifat kimia dan sifat fisika suatu materi. 3. Mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. 4. Mengklasifikasi zat materi berdasarkan wujud dan komposisinya. Oke, baik. Ini tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini. Tetapi sebelum masuk pada tujuan, saya ingin mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Ada? Ada Pak? Silakan. Ferdi. Tentang ekosistem. Ekosistem yang lain. Kalau Ferdi mana tentang ekosistem yang lain yang masih ingat? Ada? Andi? Ya, komponen abiotik dan biotik. Yang lain lagi. Coba ya. Ya. Ada yang omnivora yang lain? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa lagi? Lingkungan. Lingkungan. Apa lagi? Yang lain semua harus bisa untuk memberikan pendapat. Dan materi ini kita ikut semua minggu lalu ya toh? Oke. Apa lagi? Karnivora. Ya? Karnivora. Ya? Karnivora. Karnivora. Oke, baik. Pada materi yang tadi lalu kita sudah pelajari tentang makhluk hidup dan lingkungan. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang zat dan materi. Tepuk tangan dulu. Ada yang mesti ingat ya? Baik. Anak-anak, coba kalian saya memberikan waktu beberapa menit untuk berpikir kejadian yang pernah kalian lakukan di rumah yang mengalami suatu perubahan, atau apa yang kalian pernah lihat suatu benda atau materi yang mengalami suatu perubahan. Contohnya seng. Seng itu bagaimana? Kita beli warnanya putih. Ah. Lama kelamaan warnanya merah atau karat. Merah atau karat itu tangan. Coba. Terima kasih lagi. Coba yang lain itu jangan hanya Ferdi, yang lain. Saya mau bertanya kepada kalian, siapa yang pernah buat teh di rumah atau kopi? Semua. Ini pencinta kopi dan teh. Ya.
Merah. Dari warna apa menjadi merah? Warna putih menjadi warna Merah atau apa? merah. Coklat merah atau apa? Hah? Merah. Warna apa? Merah atau coklat? Kuning atau coklat atau apa? Ya, ya pasti akan mengalami suatu perubahan. Kopi juga begitu ya? Ya, air yang warnanya bening kalau dicampur dengan kopi akan berubah menjadi apa? Kalian sudah paham ya? Oke, baik. Anak-anak, saya ingin mempertegaskan lagi bahwa tujuan hari pembelajaran kita hari ini ingin dicapai. Yang pertama menjelaskan pengertian saat dan materi. Yang kedua mengidentifikasi sifat kimia dan sifat fisika suatu materi. Yang ketiga mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang keempat mengklasifikasi saat materi atau materi berdasarkan wujud dan komposisinya. Ya, ini tujuan kita akan kita capai. Sebentar, Bapak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ya, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan materi secara garis besar untuk apa itu saat dan perubahannya. Nanti setelah Bapak menjelaskan secara garis besar, materi yang seutuhnya atau yang terperinci nanti kalian akan diskusi bersama teman-teman mengerjakan soal-soal berdasarkan LKPD yang saya akan bagikan. Bisa paham ini? Bisa. Bisa paham ini? Bisa. Bisa paham ini? Bisa. Sebelum memulai masuk ke pelajaran, saya minta kita semua berdiri. Masih ingat ya tepuk-tepuk? Kalau pagi, malam, siang, malam, kita memuji konsentrasi. Pagi. Nah, itu sudah pagi-pagi sudah menang. Malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, semua masuk konsentrasi. Silakan dulu, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang saat dan perubahan. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu saat atau materi. Ada yang tahu apa itu saat atau materi? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu adalah materi. Tepuk tangan untuk dia dulu. Baik. Itu pengertian dari materi atau saat. Apa yang dikatakan oleh Hanes, segala sesuatu memiliki massa dan material itu benar. Ya. Jadi kalian seperti Hanes ya. Maksudnya mempelajari dulu, dan dari lalu Pak Guru sudah menyampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang saat dan materi. Saat dan perubahannya. Saat atau materi dan perubahan. Saya kan sudah mengatakan silakan kalian mencari di internet referensi buku lain atau YouTube tentang materi-materi yang kita akan belajar hari ini. Ya, Hanis, engkau belajar dari buku mana? Buku kimia. Ada buku kimia di situ. Atau dari internet atau YouTube. Dari kakak? Tidak. Ada kakaknya kita, kakaknya Hanis. Oh ya, yang kelas 3. Oke, baik. Itu yang bagus ya. Tanya dulu materi dari kakak juga boleh. Itu sebagai referensi untuk kita masuk pada materi hari ini. Materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh dari materi itu dalam kehidupan kita sehari-hari banyak. Dalam kelas ini juga ada. Coba apa yang kamu lihat dalam kelas ini sekarang? Meja. Meja, kursi, pintu,
tidak? Memiliki sifat. Tapi bukan berarti kamu mengalami sifat yang sudah ada, kamu mengalami perubahan ya, dari yang baik dan tidak baik, bukan begitu ya? Ya. Baik, sifat itu nanti sebentar kalian akan nonton dalam link yang saya sudah kirimkan ke ketua kelas ya. Andi, saya sudah kirim nanti nomornya Andi link sebentar untuk sebagai bahan diskusi. Ya. Ya. Tapi kalau belum dapat nanti saya kirimkan ulang. Jadi kita akan pelajari tentang pengertian materi, sifat materi, perubahan materi yang kita akan pelajari sebentar. Tetapi untuk lebih terperinci materinya, kalian akan berdiskusi bersama teman-teman. Dan kalian akan mengetahui, oh apa itu sifat materi, oh apa itu perubahan materi. Ya. Bisa ini? Bisa. Bisa ini? Bisa. Oke, baik anak-anak. Jadi kita belajar tentang materi, sifat materi, perubahan materi. Materi yang ada atau hal-hal yang pernah kalian lihat itu mengalami suatu perubahan juga. Saya seperti Ferry tadi sampaikan ya, seng dari yang lama, yang baru mengkilat akan berkarat. Akibat itu berkarat itu karena apa? Nanti sebentar kalian akan berdiskusi bersama teman-teman. Ya. Di dalam materi ini juga kita akan belajar tentang zat tunggal. Ya. Ada unsur, ada senyawa, ada juga kita belajar tentang campuran. Nah, untuk lebih lengkap materinya, atau kalian akan mengetahui tentang apa itu perubahan materi, sifat materi, apa itu senyawa, apa itu campuran, saya meminta kalian untuk membentuk dalam kelompok. Silakan, saya membentuk kelompok. Satu kelompok boleh 5 atau 4 orang. Silakan. Ya, tetapi dalam bentuk kelompok ini kemarin kita sudah bagi nih ya. Siapa? Gaya belajar ada yang kinestetik, auditori dan visual. Silakan. Bergerak berdasarkan kelompok. Di sini ada 3 kelompok dan soalnya berbeda-beda. Kelompok 1 yang sudah katakan, ya, kelompok 1 akan mengerjakan soal yang tulis kelompok 1. Kelompok 2 akan mengerjakan soal yang tulis kelompok 2. Dan kelompok 3 akan mengerjakan soal yang tulis kelompok 3. Silakan baca LKPD-nya, pahami langkah kerjanya baik-baik. Pahami. Apabila ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Lihat pada soal diskusi itu, yang kelompok 1 berarti mengerjakan 3 soal yang kelompok 1. Yang kelompok 2 mengerjakan 3 soal yang kelompok 2. Kelompok 3 mengerjakan soal yang
diskusi dalam kelompok. Jadi tolong kerjakan dengan baik dan teliti. Silakan menuliskan dalam buku atau kertas jawaban dari soal-soal yang ada. Silakan. Silakan. Nanti bagikan link ke teman-teman. Sudah. Oke, silakan. Kita waktu diskusi 20 menit. Setelah itu setiap kelompok maju untuk presentasi. Ini kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 2 ini juga dari ya, boleh lihat dari buku teks bacaan. Ada 8 juga boleh. Dan teks bacaan. Silakan baca soal dan kerjakan. Lihat jawaban berdasarkan materi yang kamu baca dari YouTube. Dari link yang saya bagikan tadi itu sudah menjelaskan tentang materi. Kamu bisa paham. Kamu nomor? Kamu kelompok 1 ya? Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan kerjakan soal. Kamu kerjakan soalnya kelompok 3. Boleh cara di sini. Kamu sudah paham kelompok 2? Sudah mengerti? Ayo mari kita sama-sama teman-teman. Ingat, saya akan nilai keaktifan kalian dalam mengerjakan. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan maju. Yang lain silakan mendengar dan siap untuk menanggapi. Itu jawabannya sudah dipisahkan. Kami diskusi. Baca hasil diskusi atau jawab dari pertanyaan yang kamu sudah tulis. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3, kelompok 1 mendiskusikan hasil Akan mempresentasikan hasil pembicaraan kami. hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok tadi. Oke, silakan. Tulislah dan jelaskan konsep dari saat materi. Saat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Saat sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan suatu benda yang termasuk sifat fisika, bentuk, warna, bau, ekstraksi, titik beku, gaya, hantar.
disertakan dengan contohnya. Nomor 3. Silakan. Yang lain mendengarkan, silakan menanggapi. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, air menjadi es dan es menjadi kembali air. Perubahan kimia, perubahan yang membentuk zat baru. Contohnya, kertas dibakar menjadi api. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada kelompok-kelompok lain yang bertanya, kelompok 2 dan kelompok 3. Tidak ada apa. Tidak ada? Apa yang dijelaskan kelompok 1 kamu sudah paham? Atau ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan. Tidak ada? Oke baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan lanjut ke kelompok 2. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, tuliskan pengertian dari unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. 2. Jelaskan sifat dari unsur logam, unsur non-logam dan unsur semi logam. Unsur logam 1. Unsur logam mengkilap keras, kepadatan tinggi, dapat tempat, konduktor. Unsur non logam tidak memiliki sifat logam. Unsur semi logam sifat peralihan antara logam dan non logam. 3. Tuliskan minimal 3 unsur yang termasuk unsur logam, non-logam dan semi logam. Non logam. Non-logam dan semi logam. 1.
dengan kehidupan sehari-hari. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau elemen yang vertikal-vertikal menyusun tidak dapat dibedakan disebut campuran homogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau elemen yang vertikal-vertikal menyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut campuran heterogen. Contoh campuran heterogen: tanah, air sungai, makanan, minuman, air laut, adonan kue, adonan beton. Pada campuran heterogen dinding membatasi antara zat masih dapat dilihat, misalnya campuran air dengan minyak, campuran besi dan pasir, campuran serbuk besi dan air. Terima kasih hasil diskusi. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 yang mau bertanya silakan. Pak. Silakan. Nomor 3. Jelaskan tentang campuran homogen dan campuran heterogen disertakan dengan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tadi mereka sudah jelaskan apa tidak? Silakan jelaskan ulang. Tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan jelaskan ulang. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau elemen yang vertikal menyusunnya tidak dapat dibedakan disebut campuran homogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau elemen yang vertikal menyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut campuran heterogen. Contoh campuran heterogen: tanah, air sungai, makanan, minuman, air laut, adonan kue, adonan beton. Pada campuran heterogen dinding membatasi antara zat masih dapat dilihat, misalnya campuran air dengan minyak, campuran besi dan pasir, campuran serbuk besi dan air. Bagaimana kelompok 3? Pas. Ya. Kelompok 2 mau bertanya silakan. Kelompok 2. Ada yang mau bertanya kelompok 3? Kalau mau bertanya tidak apa? Jangan. Salah satu dari senyawa. Salah satu senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbentuk melalui reaksi. Ulang-ulangi pertanyaan. Nomor 1. Jelaskan tentang senyawa dan tulislah salah satu contoh dari senyawa. Oh ya. Silakan. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki misalnya 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dapat bergabung menjadi molekul air. Menjadi molekul air. Bagaimana? Pas. Kelompok 2 mungkin ada yang mau bertanya? Ya? Kelompok 2? Ya, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau gitu tepuk tangan untuk Sekian hasil diskusi. Oke, baik, silakan dulu. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian luar biasa, sudah semangat untuk mengerjakan soal-soal diskusi yang ada. Baik, anak-anak, kita sudah diskusi bersama. Kalian sudah mendengarkan setiap pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Setelah kalian berdiskusi bersama, saya juga sudah menilai semua dari proses diskusi dan menyampaikan hasil diskusi. Saya mau bertanya kepada kalian. Ini sebagai bentuk menyimpulkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, ya, tadi sudah ditanya oleh kelompok 3, 2 pertanyaan kelompok 3. Apa itu campuran dan senyawa, ya? Campuran dan senyawa. Baik. Dari hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3, kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Apa yang kalian pelajari pada hari ini?
Ya, itu sama tadi. Yang lain lagi? Ada yang kalian belajar hari ini tentang apa? Ya, tujuan pembelajaran. Apa lagi? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa lagi? Perubahan proyek IPAS. Perubahan proyek IPAS. Bagus. Apa lagi? Penelitian materi. Apa lagi? Unsur logam, non logam, dan semi logam. Apa lagi? Itu yang kalian belajar hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik. Hari ini kita belajar tentang unsur dan zat dan perubahan. Jadi tadi kalian sudah menjelaskan beberapa hal yang kalian pelajari. Aku ingin menegaskan bahwa materi hari ini kita belajar tentang zat dan perubahan. Materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya begini. Kamu pernah tiup balon? Kenapa? Yang kamu tiup sampai balon itu kencang itu apa dalam balon? Angin. Angin. Angin itu hasil dari mana? Dari mulut. Yang kamu tiup udara kamu tiup sehingga balon itu mengembang dan udara itu tertampung di dalam balon. Berarti udara itu termasuk materi dan dia harus memiliki menempati ruang. Mengerti? Dan memiliki massa. Kalau berbicara massa berhubungan dengan berat. Kalau berbicara massa berhubungan dengan berat. Ya. 20 kg beras dengan 30 kg beras. Mana yang lebih berat? Ya, 30 kg. Nah, itu kalau kita berbicara tentang materi. Materi ini segala sesuatu kita semua di sini adalah materi. Ini meja, kursi, lantai dan sebagainya ini adalah materi. Nah, itu pengertian dari materi. Materi itu memiliki sifat yang kalian sudah jelaskan tadi ya. Ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat itu kalau dari fisika kita melihat bau, bentuknya, warnanya. Ya toh? Sekarang coba kalian lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Antara ember dengan kursi kalian bisa menentukan tidak? Ya, dilihat dari apa? Dari warna. Bagus. Embernya warna hitam dan kursinya warna coklat. Itu kita lihat materi dari sifatnya, sifat fisikanya, secara fisiknya. Kalau sifat kimia, tadi disebut kelompok 1, sifat kimia. Contohnya tadi yang awal tadi sudah disampaikan bahwa seng dari awal baru beli akan warna mengkilat ya, lama kelamaan akan berarti dari bentuk seng baru dan seng lama kamu sudah tahu mana yang baru dan mana yang lama. Kenapa dia berkarat? Kenapa? Karena matahari. Selain matahari apa? Air embun. Terima kasih, tepuk tangan. Seng itu dari awalnya mengkilat, lama-lama dia akan mengkarat. Itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena matahari, ya toh, uap air atau kena hujan, matahari panas hujan, lama-lama dia akan berubah menjadi berkarat. Itu tentang sifat fisika dan sifat kimia secara besar. Sekarang perubahan tadi ada 2 ya, kelompok 1 sudah jelaskan. Apa nama tadi kelompok 1? Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu tidak
unsur tentang unsur. Ya, kelompok 2 tadi. Ya. Unsur itu ada 3. Unsur logam, semi logam dan non logam dan semi logam. Terus masuk pada sifat-sifat yang sudah dijelaskan pada kelompok 2. Kelompok 3 tadi berbicara tentang campuran homogen dan heterogen. Tahu kata homo? Tahu? Ya, kalau tidak tahu begini. Tadi ada yang tanya contoh ya, contoh homogen dan heterogen. Contoh dari homogen, homo itu berarti sama. Ya, pernah kalian buat teh? Bahan dasar buat teh itu apa? Gula dan air dan daun teh. Ya. Sebelum kamu buat itu teh, kamu bisa tahu mana itu gula dan mana itu air tidak? Bisa tahu? Bisa. Bisa tahu toh? Ketika kamu campurkan gula dengan teh, diputar, menjadi apa? Merah. Iya, menjadi hasilnya apa? Hasilnya apa? Gula dan air digabung, diputar, hasilnya apa? Air teh. Setelah menjadi air teh, kamu bisa pisahkan lagi mana gula dan air? Itu namanya homogen. Ya, sudah mengerti? Campuran antara saat yang satu dengan saat yang satu digabung menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan. Bisa? Ya, kalau heterogen, pernah lihat? Pernah campur minyak dengan air? Pernah? Kalau kamu campur minyak dengan air, setelah campur, kamu masih bisa lihat minyak atau tidak? Masih. Minyak bagian mana? Minyak bagian atas, air bagian bawah. Karena berat jenis air lebih berat daripada minyak. Itu kan kamu bisa bedakan heterogen, mana itu minyak, mana itu air. Walaupun sudah dicampur jadi satu. Kalau tadi teh dengan gula sudah dicampur, kamu tidak bisa pisahkan lagi. Bisa ini? Oke, baik. Jadi itu kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulan materi kita hari ini. Baik. Menyenangkan tidak? Wah, itu semua pasti jawab menyenangkan. Ya. Jadi itu adalah kesimpulan materi kita yang saya sudah jelaskan pada hari ini. Ya. Sebelum mengakhiri ini, saya memberikan tugas kepada kalian, tugas secara berkelompok yang sama. Silakan kalian ke rumah, pulang ke rumah, mengamati tentang perubahan yang terjadi di rumah, perubahan materi nanti sebagai tugas. Kamu cari perubahan fisika dan kimia dalam kelompok, silakan mempraktekannya. Boleh dibuat dalam bentuk video atau foto, boleh dibuat dalam bentuk gambar, atau boleh dibuat dalam bentuk tulisan. Otomatis semua hasilnya itu sesuai dengan kelompok yang ditentukan oleh minatnya masing-masing. Bisa ini? Bisa ini? Oke, baik. Silakan kembali ke tempat dan duduk rapi. Atau tetap di tempat, tetap di tempat tidak apa. Tetap tempat, cari posisi yang nyaman. Cari posisi yang nyaman. Sudah? Oke. Saya akan membagikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian boleh mengisi, nanti sebentar pulang boleh dikumpulkan ke Pak Guru tentang pembelajaran apa yang kita belajar hari ini. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Silakan kalian tuangkan di dalam. Silakan bagi teman-teman. Silakan bagi teman-teman. Ya, nanti silakan tulis. Ya, nama sudah. Oke, baik. Sebelumnya kalian sempat membaca dan menulis, tapi ini sebentar baru dikumpulkan. Sekarang kita cari posisi yang nyaman. Sebelum akhir pembelajaran ini, kita duduk dalam posisi yang nyaman. Silakan menghadap semua ke depan.
ambil posisi senyaman mungkin, senyaman mungkin. Sudah? Sudah? Oke. Duduk senyaman mungkin. Sudah? Ikuti ya apa yang saya perintahkan. Duduk senyaman mungkin. Cari posisi yang aman. Boleh tangan taruh di atas meja, penanya dilepaskan. Boleh juga tangan taruh di bawah paha. Dua paha ini ditaruhkan dalam dua tangan. Sudah? Oke. Duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Ya. Menghadap ke sini. Ya. Oke. Silakan. Tarik nafas. Ya. Hembuskan perlahan-lahan. Oke, tarik lagi nafas pelan-pelan. Hembuskan. Tarik nafas. Rasakan nafas itu dan hembuskan pelan-pelan. Ya. Silakan pelan-pelan menutup mata. Angkat muka. Tarik nafasnya. Hembuskan pelan-pelan perlahan-lahan. Ya. Lupakan segala aktivitas kita yang telah kita lakukan. Coba konsentrasi dan fokus. Tarik nafas, tutup mata, semua ditutup mata. Tarik nafas. Silakan kalian tutup mata. Nanti sebentar kalau saya memerintahkan untuk membuka mata, tutup mata. Ya, tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Silakan. Tutup mata, dalam posisi tutup mata. Tarik nafas. Ya, sambil menunggu alunan instrumen. Kalian membayangkan satu cita-cita yang kalian ingin dicapai. Ya, kalian membayangkan cita-cita yang besok kalian ingin capai. Silakan. Tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan, hembuskan. Membayangkan suatu cita-cita yang ingin kamu capai setelah kamu lulus dari tempat ini. Jalan menuju impian. Di balik pintu kelas yang sederhana tersimpan impian yang besar dan berkah. Setiap langkah yang kau tempuh di sini adalah awal dari cerita masa depan nanti. Bangkitlah di pagi yang penuh semangat, tantang dirimu, jangan pernah penat. Setiap pelajaran adalah bekal jalan untuk meraih bintang melintasi awan. Tak ada yang mudah, tak ada yang sekejap. Tapi jangan takut, jangan pernah menyerah. Setiap kesalahan adalah guru setia, membimbingmu lebih bijak dan kaya makna. Sekolah adalah tempatmu bermimpi, menemukan potensi yang belum kau miliki. Buku dan pena menjadi senjatamu, menggenggam ilmu meraih dunia baru. Di tiap ujian tanganmu terbentang, tapi yakinlah kau bisa menang.
dengan usaha, doa, dan ketekunan, langkahmu pasti menuju kemenangan dan kamu pasti meraih suatu keberhasilan. Jangan biarkan ragu menghentikan langkah. Teruslah berjuang tanpa pernah lelah. Sekolah bukan sekedar angka di atas kertas, tapi tempat menjadi berkelas. Silakan tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas mendalam, hembuskan perlahan-lahan sambil membuka mata perlahan-lahan. Sudah? Tepuk tangan untuk kita hari ini. Baik anak-anak, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan lihat ke bawah semua. Ada kotoran, silakan pilih dan dikumpulkan. Sudah? Oke. Kita mengakhiri segala pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Mari, siapa yang mau sedia, silakan. Salah satu. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, saat teman-teman, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk menghadap Tuhan dalam doa. Untuk itu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Bapa, dengan segala terima kasih karena Engkau sudah menyediakan kami dari pagi dari yang selain mengajar kami kepada hari ini. Dan ada yang Bapa, kami akan Bapak Ibu yang pulang ke rumah masing-masing. Dengan Bapa, yang Bapa dan kamu dan kami seperti Yesus berdoa kepada Tuhan. Bapa menurutkan harapan kami di Yesus selama-lamanya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, setelah mengakhiri dengan doa, silakan kita keluar dari ruangan dan teruslah jaga kesehatan agar kita bisa melanjutkan aktivitas hari ini dengan semangat. Selamat siang semua. Oke, selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Bapak. Sesuai kesepakatan kita, hari ini kita akan melakukan, hari ini Ibu akan melakukan diskusi pasca observasi dengan rekan sejauh Ibu di sekolah dengan pendekatan coaching. Untuk tidak berpanjang kata, tidak berpanjang waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Maria untuk melaksanakan diskusi tersebut. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu kesempatannya. Selamat sore Pak Rus. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik. Ya, baik Pak Rus, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Rus terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Rus lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Rus lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Pak Rus perasaan terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kemarin saat di kelas? Baik Ibu Maria, perasaan saya juga sangat bahagia karena sudah terbiasa saya merasa berjalan dengan baik kegiatan pembelajaran. Baik, luar biasa ya Pak ya. Saya juga sangat senang melihat Pak Rus sangat enjoy di depan kelas. Pembelajarannya berjalan dengan baik. Pak Rus bisa bercerita sedikit tentang area pengembangan yang dilakukan oleh Pak Rus dalam kelas,
langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Rus lakukan? Baik Ibu, terima kasih. Untuk tahapan saya membuat modul ajar, sedangkan untuk area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu berurusan dengan kemampuan peserta didik, bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang pengertian saat, mengidentifikasi tentang perubahan fisika, perubahan kimia, dan bagaimana mereka bisa mengklasifikasikan tentang saat-saat atau tentang perubahan saat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sudah ada di dalam. Baik Pak Rus, area pengembangannya itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Ya, menurut saya kemarin waktu observasi di kelas itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh Pak Rus. Atau kira-kira apakah ada kendala atau kekurangan yang Pak Rus alami selama proses pembelajaran di kelas? Baik Ibu, kalau menurut saya kegiatan kemarin itu memang sudah berjalan dengan baik. Apa yang saya sudah siapkan itu sudah menjalankan pembelajaran dengan baik, tapi namun masih ada kekurangan. Ya, kira-kira kekurangan atau kendala yang dialami oleh Pak Rus itu apa saja? Jadi saya tuh melihat bahwa saya tuh mengadakan proses diskusi dengan kelas. Ya, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam diskusi kelompok. Baik, ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat dalam diskusi kelompok ya Pak Rus ya. Mungkin mereka hanya mengandalkan temannya yang lain mengerjakan soal, yang lainnya hanya menonton saja, begitu ya Pak Rus ya. Ya, kira-kira apa rencana ke depan yang Pak Rus akan lakukan supaya peserta didik itu bisa lebih aktif lagi? Baik Ibu, mungkin perencanaan saya ke depannya, saya bisa berpikir untuk bagaimana membagi siswa dan kelompok itu. Kita bisa bagi sesuai dengan minat mereka, atau kita bisa mengkolaborasikan siswa itu sesuai dengan minat dan bakat mereka, agar kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Baik, kira-kira waktunya kapan ya Pak Rus, tempatnya dan jamnya? Untuk waktu nanti Ibu, saya kabari Ibu ketika ada jam pelajaran, saya akan lakukan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Rus atas kesempatannya, sudah bersedia untuk hadir di kegiatan pasca observasi. Terima kasih juga untuk jawaban-jawaban yang sudah luar biasa. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tetap semangat, semoga apa yang Pak Rus cita-citakan dapat tercapai nanti, khususnya dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi selama di kelas. Jalannya coaching tadi ya bagus. Tapi seperti yang sudah, nanti kata yang kira-kira itu nanti tolong dihilangkan. Terus pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi dari Pak Rus ini masih sangat kurang. Tadi kan pertanyaan pertama sudah bagus. Dari kelas itu seperti apa? Terus Pak Petrus sudah sampaikan ada beberapa orang yang belum aktif toh. Jadi pertanyaan selanjutnya tuh Ibu harus tanya apa yang sudah Pak Petrus lakukan supaya mereka bisa aktif saat kemarin di kelas. Mungkin Pak Petrus tegur atau kasih mereka pekerjaan lain, itu kan belum ditanya. Terus itu pertanyaan yang tadi kan apa yang sudah dilakukan.
Terus ibu harus tanya lagi apa yang akan dilakukan kalau ini yang tadi pertama ibu tanya itu tidak berhasil toh? Terus yang pertanyaan ketiga itu coba ibu tanya juga, berusaha untuk menggali apa yang ada di pikiran Pak Petrus yang belum dilakukan. Maksudnya begini, pikiran yang ada di dalam Pak Petrus, bagaimana cara untuk mendisiplinkan ini 2 orang atau lebih ini? Tadi belum ditanyakan. Terus ibu tanya waktu, oke. Tapi ibu tidak tanya siapa-siapa saja yang terlibat. Jadi apa? Lebih bagus kalau kita coaching itu santai saja, jangan tegang, biasa saja. Jadi kita bisa tahu. Pertanyaan pertama itu bagus sekali, sudah bisa buka kesempatan untuk tanya-tanya yang lain. Tapi ibu langsung lompat di kapan akan dilakukan. Tapi tidak apa-apa lah, nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Ini kan baru tahap pembelajaran toh. Pasti saya yakin dan percaya pasti ibu bisa berubah, bisa lebih baik lagi. Semua orang pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Ibu Maria. Sampai jumpa ya.